Oke, kita baca sama-sama ininya ya, perikopnya ya. Oke, jadi kita akan baca dengan urutan yang ada, lalu setelah itu kita bergantian. Kita baca satu ayat saja, namun dengan pelan dan dinikmati. Amin, puji Tuhan. Oke, memendam ambisi mencari perkenan Tuhan, lalu hidup kepada Tuhan. Amin. Oke, ayat 9, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian menurut penilaian hati nurani-Mu. Amin. Ayat 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah demi kamu. Amin. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Menerima amanat ministri pendampaian bagi ciptaan baru Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Ayat 17, dari siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Erlin. Baik. Amin. Ayat 20. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amen. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Amin. Jadi demikian ya bacaan kitab kita malam ini, perjanjian baru. Seharusnya yang lama juga sudah dibaca pribadi ya. Oke, jadi dari beberapa ayat ini, adakah yang mau membagikan yang dinikmati atau yang didapatkan, atau ada yang mau ditanyakan? Si Tuhan, teman-teman sekalian yang hadir malam ini. Baik, mungkin sebelum kita masuk ya, saya izin sharing duluan. Kalau kita lihat daripada baca malam ini, itu pasal 5 ayat 9 sampai 21,
Ya, ini ada di dalam dua perikop ya, dua judul besar, yaitu ayat 9 sampai 15 ini kan membicarakan mengenai memandang ambisi, mencari perkenan Tuhan melalui hidup kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menerima amanat ministry pendamaian bagi ciptaan baru Tuhan. Nah, kalau kita pikir-pikir apa yang menjadi tolak ukur atau menjadi landasan bagi kita supaya bisa memiliki relasi dalam kehidupan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita Rasul Paulus juga kembali berbicara di dalam ayat yang ke-9 ya, bahwa kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Nah, berusaha di sini adalah memiliki ambisi, ya. Namun kalau kita tahu bahwa ambisi itu seringkali dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Nah, namun di sini bukan yang negatif, tapi apa? Mengacu kepada bergairah untuk sasaran yang besar, berusaha sekuat tenaga supaya bisa dikenan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat dalam situasi ini, ya, banyak sekali orang yang memang rasanya merasa diri tidak mampu, merasa diri sudahlah, yang penting saya hidup sebagai orang Kristen saja sudah baik gitu. Tapi Rasul di sini betul-betul berusaha, memiliki gairah, jangan tiap hari mau berkenan kepada Tuhan, tiap hari mau hidup mutlak bagi Tuhan. Ya, karena apa? Di ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi karena kita sudah tahu mengenai pahala ataupun hukuman nanti yang diterima, maka sekali lagi kita akan menjadi orang yang dengan sungguh-sungguh harusnya hidup dengan kudus bagi Allah, hidup dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ya orang-orang yang tidak bisa melihat perkara ini adalah orang-orang yang tidak rohani, ya, meskipun dia tanda kutip Kristen, bisa saja dia menjadi orang yang ya sudah. Nah, sekali lagi tidak bergairah, tidak berusaha. Nah, namun di ayat 11 katakan kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, itu kami berusaha meyakinkan orang. Sekali lagi Rasul ini seperti orang yang ayo kamu harus yakin, percaya pada Tuhan. Ya, jadi bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian menurut penilaian hati nurani. Artinya apa? Sampai ini dia mungkin kalau saya bilang itu mereka bermimpi atau berkeinginan sekali supaya orang-orang tuh melihat, ini loh, kami sudah mengerjakan percayakan Tuhan, kami sudah takut akan Tuhan, masakan kau masih mau seperti itu, hidup dalam kedaginganmu, hidup dalam segala sesuatu yang negatif yang kamu kerjakan selama ini. Nah, maka sekali lagi di ayat 13 ya langsung saja dia bilang, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itulah demi kami. Saya lihat Paulus benar-benar menjadi orang yang sungguh gitu ya. Kalau dia tidak menguasai diri artinya ya ngotot, dia tiap hari, bahkan kalau bisa sepanjang hari itu membaca kitab, berdoa, supaya apa? Demi Allah. Tapi supaya orang lain tidak sampai tanda kutip heran gitu ya. Paulus mau menguasai diri supaya ini loh orang Kristen ternyata masih normal. Orang Kristen ternyata masih bisa sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Maka hari ini saya juga kembali memohon pada Tuhan supaya bisa ya kita ya, bukan hanya saya, tapi kita yang terus ada di dalam kebenaran ini ya, bisa memiliki pandangan supaya Tuhan selamatkanlah juga teman-temanku yang lain. Mereka yang hari ini ada di dalam dunia ini juga perlu mendengar kabar ini. Amin. Puji Tuhan. Demikian yang bisa mungkin saya bagikan. Dilanjutkan teman-teman lain yang mau share atau tanya. Silahkan. Amin.
Ada. Aku juga tertarik ya Amin. bahwa Paulus itu juga orang yang berambisi, gitu. Orang yang ada eager ya Kalau orang itu kayak misalnya nih orang kerja ya, orang yang bisa sukses itu ya dia punya ambisi, dia berusaha sekuatnya adalah untuk mendapatkan itu gitu loh. Karir, pekerjaan, uang gitu kan. Tapi ambisi ini bukan ambisi yang di luaran gitu, tetapi bukan ambisi yang negatif ya. Ambisi yang negatif itu kayak dia berusaha tapi menghalalkan segala cara misalnya, ya kan? Oh, aku mau mencapai posisi, aku cheating, aku apa ya kan? Aku nggak berusaha, cuma asal modal klaim pekerjaan orang misalnya. Tapi aku udah bisa mencapai posisi yang tinggi. Nah, bukan yang demikian, bukan ambisi yang seperti itu. Tapi Paulus ini ambisinya adalah supaya dia berkenan kepada Allah. Nah, berarti dia sadar bahwa dia ini nggak berkenan gitu. Dia kan di kitab Roma kan dia tulis ya bahwa ya, dia ini juga orang dosa. Semua orang itu dosa gitu kan. Nah, termasuk dirinya, dia nggak layak. Tapi dia berusaha. Dia mau menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Nah, ini hal yang positif gitu loh. Bukan orang yang pasrah ya kan. Yang aku nggak berkenan kepada Allah, ya aku manusia dosa, ya udahlah. Ntar paling masuk neraka, ya udahlah. Atau nanti dapat penghakiman 1000 tahun, ya udahlah kan rame-rame. Bukan begitu gitu loh. Ya ini dia berusaha gimana caranya supaya berkenan kepada Allah. Dan dia bilang ya, aku tertarik di ayat ayat 13 gitu. Nah, ini dia bilang nih. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah demi Allah. Jadi dia di hadapan Allah, dia itu apa adanya gitu. Tidak menguasai diri itu maksudnya dia itu bukan jaim ya. Kalau dia marah kepada Allah, dia nangis di hadapan Allah, kayak orang bodoh dibilang di catatan kakinya itu kayak ya nggak apa-apa lah, aku mungkin dianggap bodoh atau gimana ya. Nah, gitu kan. Nah, tapi semua itu buat kemuliaan Allah dibilang. Ya, tapi kalau ketika dia menguasai diri itu adalah bagi kebaikan orang lain. Jadi misalnya ya Tuhan nggak mencurahkan berkat ya. Tuhan nggak kasih orang, dia bisa marah pada Allah, dia sedih. Tuhan mana janjimu? Mungkin ngotot sampai kayak gitu kan. Tetapi ketika di hadapan gereja, dia adalah orang yang begitu menguasai diri. Karena menguasai diri demi kamu kan. Ya lihat aja dia tahu orang Korintus kayak apa kan. Nah ini kan masih sama kepada orang Korintus. Tapi dia bisa menguasai diri. Gitu. Mungkin dia nggak marah-marah. Ya. Saya nggak tahu. Mungkin bisa marah, tapi menguasai diri itu bukan aksinya apa, tetapi dia tahu bagiannya gitu. Kayak kalau dia harus marah ya marah. Ketika dia harus nangis ya nangis. Tapi pada posisi yang tepat gitu loh. Ya, gimana taunya ya sesuai hikmat Tuhan. Cuma ya semua apa yang dilakukan Paulus ini bukan buat dia, tetapi adalah supaya dia berkenan di hadapan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini juga harusnya begitu. Bukan buat aku, tapi agar berkenan di hadapan Allah. Kita rajin ya supaya berkenan di hadapan Allah. Kita malas ya pasti bukan buat diri Allah. Nah itu namanya nggak menguasai diri. Menguasai diri itu bukan aku suka nggak suka, tapi ya ini demi gitu, demi. Ya kayak gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Kak Samuel. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan sharing atau tanya? Ada Lin, Rika, Lisa, dan Ella. Amin. Aku nikmati di ayat 15.
Ya, di situ ya ini kan bilang Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Di catatan kakinya itu dikatakan hidup pada Tuhan lebih dalam artinya daripada hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan menyeratkan bahwa aku dan Tuhan masih dua. Hidup kepada Tuhan menunjukkan bahwa aku dan Tuhan adalah satu. Gitu. Ya. Aku pas baca ini, wah, satu gitu, satu dengan Tuhan gitu kan. Apa ya, kayak wow gitu. Iya, ya aku nikmati sih karena ya Tuhan sudah mati untuk semua orang gitu. Di ayat sebelumnya pas saat aku baca-baca itu catatan kakinya juga bilang gitu Tuhan sudah mati ya untuk semua orang gitu kan. Maksudnya kematian Tuhan sendiri itu ya menebus semua orang gitu. Di 14:5 ini. Ya. Amin. Hari ini ya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan gitu ya. Harusnya kan ya Tuhan sudah membeli kita gitu ya. Harusnya kita jadi istilahnya tanda kutip kayak budaknya Tuhan gitu kan. Yeah. Karena Tuhan sudah beli kita gitu. Ada ya harga yang Tuhan bayar gitu kan. Nah, tapi ya hari ini Tuhan memberi kebebasan kepada manusia gitu. Maksudnya ya apakah orang itu tuh mau ya beroleh selamat itu atau enggak gitu kan. Misalnya hari ini kita yang udah beroleh selamat gitu, apakah hari ini kita mau cari Tuhan apa enggak juga itu kan ya kebebasan gitu loh. Ya maka hari ini ya juga menegur aku gitu. Ya Tuhan sudah mati buat aku gitu. Maka ya aku perlu hidup ya untuk Tuhan gitu. Ya mencari Tuhan gitu ya. Menebus waktu. Amin. Amin. Dari yang lain ada lagi yang mau ditambahkan? Berarti orang Kristen kalau nggak berambisi salah ya? Ya, gimana tuh, ada pertanyaan dari Kak Samuel, teman-teman? Kalau kan orang Kristen tahunya kan ditampar pipi kiri ya udah kasih pipi kanan. Jadi kayaknya apa ya, kalau psikolog itu kayak orang yang pragmatis gitu ya. Ya udahlah pasrah, Tuhan diadili. Ya Tuhan nggak menjawab apa-apa ya kan. Ya udahlah kayak gitu. Tapi di sini kayak harus berambisi gitu. Iya. Supaya berkenan kepada Allah. Mungkin itu kali ya. Jadi ambisinya bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk mendapatkan perkenan Allah. Nah ini gimana tuh cara bedainnya tuh? Ya, bentuk ambisinya kayak apa ya? Ya mungkin tujuannya kali ya. Kayak contoh ya, nggak tahu ya, mungkin kita harus ngotot ngejar. Misalnya kalau orang kuliah ya harus sampai IP 4 gitu ya kan. Jangan IP 4 sih, IP 4 jarang diterima kerja. 3,5 lah. IP 3,5. Harus ngejar sampai gitu. Kalau bisa dapat scholarship. Kan tapi kalau kayak gitu ya, orang punya power itu begitu tujuannya ketika orang punya power itu didengar banyak orang. Ketika ngomong, wah kamu kok hebat sih bisa gini-gini. Lah, kamu nggak baca Alkitab sih gitu kan. Orang bisa, oh iya emang baca Alkitab bisa jadi pinter. Ya, ambisinya perlu itu ya, kita sama-sama belajar lebih praktis berarti ya. Gimana di hadapan Tuhan, terus juga di hadapan manusia kita menunjukkan ambisi kita adalah supaya Tuhan dimuliakan, misalnya gitu. Tadi
contohnya tadi Kak Samuel yang mengenai itu yang melalui Alkitab, ya kan? Wah, jadi orang tahu bahwa orang Kristen baca Alkitab jadi berhasil, jadi sukses. Nah, Tuhan kan yang dapat mulia. Amin. Oke, baik. Kalau belum ada lagi dari yang lain, kita sampai di sini ya. Jadi kita sungguh perlu mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu teladan yang demikian, ya, sehingga sampai 21 tadi di akhir ya, dia bilang bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi itulah kenapa alasan Rasul Paulus sampai berambisi demikian, karena benar-benar Tuhan yang nggak kenal dosa, tapi jadi dosa karena kita, karena ya keengganan kita, egoisan kita, manusia zaman itu sama manusia zaman ini kan sama. Nah, maka kita tidak sungguh-sungguh, ya berarti kita tahu sendiri ya konsekuensinya apa. Jadi biarlah oleh malam ini juga saya kembali dikuatkan perlunya untuk hidup bagi Allah, ya tadi Axel bilang ya, hidup kepada Allah, itu menjadi satu dengan Allah. Amin. Baik, puji Tuhan, kita tutup dulu ya dalam doa. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita sedemikian. Bagi yang mau ada perasaan berdoa, dipersilahkan.